Berjumpa kembali dengan saya, Mizanul Akrom. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang teori kritik dari seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt atau Frankfurt School bernama Herbert Marcuse dalam gagasan dan pemikirannya tentang teori kritik manusia satu dimensi. Dalam video yang kedua ini, kita akan meneruskan belajar kita sebelumnya. Untuk pembahasan ini, kita terfokus pada ciri masyarakat industri atau teknologi sebagaimana yang diidentifikasi oleh Herbert Marcuse. Baik, langsung saja mari kita mulai belajar kita tentang teori kritik manusia satu dimensi. Di awal atau dalam video sebelumnya, kita telah belajar pemikiran Marcuse tentang teori kritik manusia satu dimensi dan terfokus pada identifikasi dan analisis kritis Marcuse atas masyarakat teknologi dan realitas masyarakat teknologi. Jika diperas secara ringkas, pemikiran Marcuse bahwa masyarakat industri teknologi itu memiliki beberapa ciri di dalamnya. Ciri yang pertama, dia dikuasai oleh prinsip-prinsip teknologi. Prinsip teknologi tujuannya untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Nyawanya di situ. Hari ini, semua hal orientasinya ke sini. Kenapa produksi? Karena untuk mencari untung. Bahkan negara sekalipun, fokusnya ke situ. Memperbanyak produksi, investasi, mencari untung, nanti diputar lagi, dan untuk investasi lagi. Fokusnya ke sini. Jadi, masyarakat industri adalah masyarakat teknologi. Inilah ciri yang pertama. Kemudian ciri kedua, meskipun teknologi itu sangat rasional, tapi secara umum tidak rasional. Jargonnya adalah masyarakat modern itu rasional dalam detail, tapi irasional dalam keseluruhan. Handphone terbaru keluaran sekarang itu sangat canggih. Itu pasti hasil rasio orang luar biasa yang rasional dan detail. Tapi secara in general atau proses keseluruhannya tidaklah rasional. Buat apa handphone yang canggih-canggih? Secara fungsi bedanya apa dengan handphone yang kemarin-kemarin? Apa kita butuh itu? Tapi kita tidak peduli semua itu. Jadi, masyarakat teknologi rasional dalam detail tapi irasional secara umum. Hidup kita mungkin seperti itu. Untuk hal-hal yang kecil rasional sekali, tapi urusan besar kita tidak rasional. Seperti tujuan hidup kita secara umum apa? Visi kita ke depan apa? Kita blank. Tapi untuk urusan yang kecil-kecil kita rasional. Seperti urusan HP rusak,
urusan pacar, urusan laki-laki, perempuan, urusan make up, dan seterusnya. Kita detail sekali ngurusi sampai urusan kecil-kecil, tapi yang besar-besar kita cuek. Kemudian selanjutnya ciri yang terakhir. Cirinya masyarakat industri teknologi itu one dimension atau satu tujuan. Kita sekarang hidup dalam satu dimensi, yaitu melanggengkan sistem. Sadar atau tidak sadar, hari ini secara umum hidup kita melestarikan sistem yang sudah ada. Kata Marcuse, ini bahaya. Kita hanya satu dimensi, di situ saja. Mempertahankan sistem atau mempertahankan status quo. Sistem yang orientasinya produksi saja, yang menipu besar-besaran kesadaran kita, yang mengalienasi kita, yang menindas kita, sekarang itulah yang kita bareng-bareng seluruh dunia mempertahankan. Kita sudah tidak kritis lagi. Kita manusia yang hanya satu dimensi. Ini artinya bahwa kita sudah tidak bisa lagi berpikir tentang alternatif-alternatif baru. Sebagai misal, kita mungkin terkadang mengkritik kapitalisme, kita mengkritik sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Kita detail, tapi secara umum arahnya masih satu, untuk mempertahankan status quo. Jadi intinya bahwa kita mempertahankan sistem besar. Contohnya lagi, terkadang kita diskusi dalam seminar-seminar tentang kemiskinan, tapi tempatnya di hotel-hotel mewah. Sebenarnya kita sudah ditelan semua. Susah keluar dari sistem besar ini, karena sistem besarnya adalah rancangannya satu dimensi, yaitu untuk mempertahankan status quo. Kita cukupkan sampai di sini belajar kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dari seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt atau Frankfurt School bernama Herbert Marcuse dalam sesi video yang kedua ini. Jangan lupa saksikan video kelanjutannya tentang teori kritik manusia satu dimensi dalam sesi video yang ketiga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.